To make a product from beginning to end, we always strive to protect the environment. So, let's save our Earth to make a better place for our children. Oke, kita sudah melihat video perkenalan dari pemateri yang pertama kita. Mungkin bisa di spotlight juga untuk Mbak Putri. Ya, selamat sore. Halo, Shalom, selamat sore. Apakah suara saya cukup dengar? Cukup terdengar, Mbak. Puji Tuhan. Ya, kita tidak usah terlalu lama, kita langsung saja masuk ke materinya ya Mbak Putri ya. Oh, berarti satu langsung ini ya, nggak usah ini, nggak semua kenalan dulu baru satu-satu gitu ya. Oke, Iya, cukup aja. iya, 30 menit ya Mbak ya. Terima kasih. Berapa? 30 menit. Oke, saya kira 10 menit. Oke, baik, Shalom, selamat sore teman-teman, saudara keluarga besar PAG. Nah, ya, senang banget sore hari ini boleh ketemu dengan teman-teman semuanya dimanapun berada di Solo dan semuanya. Mas Teh, Bang Sel, terima kasih. Mas Tanjung juga terima kasih kesempatannya. Tadi untungnya waktunya pas gitu ya. Tadi masih meeting jadi agak-agak menggeh-menggeh, tapi puji Tuhan akhirnya bisa join gitu. Biasa Senin gitu ya. Baik, langsung saja 30 menit ke depan, nanti silakan kalau ada yang mau tanya, di luar ini pun juga monggo gitu ya, nggak usah sungkan-sungkan, HP kami itu 24 jam, mungkin kalau pagi kadang-kadang HP berjamaah gitu ya, kadang dipegang bukan saya, tapi kalau sore sampai pagi lagi pasti saya. Oke, langsung di slide pertama, ya seperti apa yang sudah disampaikan, jadi ya, tadi perkenalannya sudah, saya alumni agronomi ya, sebenarnya jadi pertanian banget tahun 1997, dan nanti akan saya ceritakan gitu ya, kenapa akhirnya sampai dengan saat ini menekuni ini gitu. Next, Mas. Judulnya sudah ya, saya pikir bisa baca sendiri-sendiri. Ya, nama saya tadi sudah disampaikan, handphone saya juga sudah, kemudian, sorry, sebelumnya tadi, Mas. Ya, mungkin nomor handphone itu sudah ada di grup PAG, jadi silahkan join di grup PAG supaya saling bisa kontak di situ. Kebetulan memang saya lahirnya 17 Agustus, tidak disesar pula, jadi asli gitu ya. Dan menyelesaikan untuk waktu itu memang ini ya, walaupun kepepet gitu, Magister Pertanian. Next. Terus intinya saya bekerja di swasta, kemudian seiring berjalannya waktu karena suami juga di swasta, sering banget itu hanya kayak ketemunya itu sebentar banget gitu ya. Padahal kami ada Tuhan mengaruniakan satu orang anak perempuan, dan ya akhirnya kembali lagi bahwa kodrat seorang wanita itu adalah berdoa untuk suami dan sebagainya, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan untuk resign, kemudian ya istilahnya tetap
berbuat sesuatu, tetap bisa berpikir dan berusaha untuk memberikan dampak atau manfaat bagi orang lain dengan berwirausaha. Ya, jadi masih bisa antar jemput sekolah, kemudian les dan sebagainya, rumah juga udah beres. Saya mengerjakan segala sesuatu setelah anak dan rumah beres, intinya gitu ya. Terus macam-macam ya. Dulu sempat menekuni juga untuk makanan, wirausaha makanan, kemudian juga sempat juga event organize itu pernah, tapi hanya untuk pendidikan, semacam konferensi dan sebagainya. Tapi itu bersama dengan teman-teman. Kemudian jadi ya mengerjakan beberapa proyek pemerintah juga untuk penelitian itu, walaupun semuanya tidak ada hubungan dengan pertanian, tapi nanti Tuhan akan ternyata ini gitu ya. Oke, intinya gitu sampai akhirnya di tahun 2017 saya mencoba menulis sebuah proposal, jadi dikasih tahu teman proposal dari Kemristek Dikti untuk mengajukan proposal bisnis, dan dari sekian banyak peserta ya saya juga berterima kasih tuh doa dari teman-teman keluarga PAG, jadi waktu itu jadi lolos menerima pendanaan dari pemerintah. Next, untuk yang batik ini. Next. Nah, saya nggak tahu kenapa kalau gini, kalau orang-orang di luar sana ketika saya tanya siapa sih yang cita-citanya pengen jadi entrepreneur gitu ya, wirausaha gitu, ya ada yang angkat tangan, ada yang tidak gitu ya. Tetapi memang banyak motif gitu, banyak latar belakang, background yang akhirnya memutuskan seseorang. Kalau saya tadi memang saya, kalaupun saya melakukan sesuatu selain pelayanan gitu ya, itu pastinya yang tidak mengganggu tadi urusan rumah tangga ya, kodrat wanitanya seperti apa. Jadi biasanya saya Senin sampai Jumat itu full di pekerjaan, tapi Jumat sampai dengan Minggu biasanya saya bagi banget itu untuk pelayanan anak, remaja, lansia, dan PAG gitu. Jadi 4 itu saya jadwalkan di Jumat sampai dengan Minggu. Nah, setelah Senin sampai Jumat tuh biasanya yang ngurus anak dan bekerja. Nah, ini macam-macam ya, kita bisa diskusi kenapa takut memulai usaha gitu. Apakah ada bisa raise hand? Ya, next Mas. Ya, banyak banget gitu ya alasan orang untuk memulai sebuah usaha gitu. Walaupun sekarang kecenderungannya banyak banget orang berusaha. Dan salah satu indikator negara maju biasanya kalau ada lebih dari 10% penduduknya itu adalah pebisnis gitu ya. Tetapi di Indonesia belum sampai, tapi akan menuju ke itu. Nah, macam-macam gitu ya. Mau memulai itu takut gitu. Satu, nggak ada modal. Sebenarnya kalau nggak ada modal, teman-teman itu kayak tadi aja gitu ya. Saya juga ya pastinya itu memang berkat dari Tuhan gitu ya, bisa ketemu teman yang ngasih tahu ada info seleksi proposal bisnis. Nah, di situ bisa dapat modalnya. Modalnya ya otak sama kita membuat gitu kan. Terus juga kalau nggak punya modal lagi itu bisa pinjem keluarga misalnya, kalau misalnya bank takut gitu ya. Kalau enggak kita punya aset apa, taruh kata kita punya handphone yang canggih gitu, bisa kita jual dulu, kita cari handphone yang murah-murah. Artinya sebenarnya kalau memulai usaha itu takut karena nggak ada modal, itu kalau hari gini itu sebenarnya bukan menjadi salah satu permasalahan gitu. Dan pemerintah sekarang menggulirkan banyak banget dana, teman-teman bisa akses di mungkin setiap kementerian ya, karena UKM ini jadi sesuatu yang menarik, yang sekarang ini semua rebutan ngelola yang namanya UKM. Mulai dari ya nggak ada hubungannya aja ya, yang di bawah Luhut, Pak Luhut itu juga ada, waktu itu ada seleksi bisnis pemula, mandi perbankan juga ada. Jadi teman-teman ikuti IG mereka atau forum-forum resmi mereka, official mereka, dapat tulis proposal bisnis, kemudian nanti memang teman-teman harus ini ya, bisa mempertanggungjawabkan tulisan Anda, apalagi kalau dana pemerintah. Kalau buat saya pribadi ini uang rakyat, jadi harus benar-benar kita bertanggung jawab dengan uang itu gitu. Itu nilainya nggak main-main. Kalau yang waktu itu saya tuh hampir sampai 500 berapa ratus juta ya. Tapi memang ada split untuk inkubator bisnis. Jadi ada pengelola, saya berlindung pada inkubator bisnis gitu, tapi sharingnya itu 75-25. Jadi 75 untuk usahanya, 25-nya untuk inkubator bisnisnya. Ya, jadi nggak ada modal itu bukan jadi alasan sebenarnya untuk takut gitu. Terus nggak ada keahlian memadai. Sekarang YouTube tuh banyak banget ya, teman-teman tinggal duduk diam di laptop, kemudian melihat
cara bikin apapun tuh ada gitu ya di situ, sampai hal-hal yang lucu-lucu. Waktu itu WC kami tuh tersumbat gitu ya, ternyata tuh ada dari YouTube tuh cara membongkar seperti itu. Nah itu salah satu alasan ada yang menyebutkan nggak punya keahlian. Terus ada juga takut rugi atau takut bangkrut. Pernah nggak kepikiran kalau kalau aku jadi sukses banget misalnya kayak gitu. Terus ketakutan juga, bingung mau usaha apa, nggak ngerti usaha itu apa gitu kan. Mau usahanya tuh apa, bisnisnya. Nah nanti akan ada di belakangnya ada stepnya. Kemudian nggak ada waktu. Kalau nggak ada waktu itu tinggal kitanya mau apa enggak gitu. Artinya untuk memulainya itu. Dan memang harus dimulai gitu. Kalau semuanya di awang-awang nanti udah keduluan teman-teman atau saudara yang lain gitu. Nanti loh kan ideku. Sekarang non sewu gitu ya, bahasa Jermannya itu ide itu tidak akan menjadi sesuatu kalau tidak dilakukan gitu. Mimpi hanya sekedar mimpi. Next, Mas. Ya, ini tadi kan ketakutan untuk memulai usaha sudah, kemudian beberapa alasan untuk berwirausaha. Next, Mas. Ya, ini bisa jadi kalau keluarganya pebisnis, biasanya juga lingkungan keluarga ya, biasanya juga si anak pasti akan suka untuk berbisnis. Ini dan lain-lain ya sebenarnya alasannya, tapi saya tuliskan dulu terus. Next, Mas. Jadi lingkungan keluarga itu bisa menjadi pemicu seseorang untuk berbisnis. Kemudian cita-cita, aku nggak suka nih kalau aku bekerja di kantor orang atau harus di ini gitu ya, ya pokoknya bekerja dulu ikut orang, nah bahasanya tuh gitu, ikut orang saya nggak suka, kayaknya saya lebih suka merdeka gitu ya, bebas berkreasi. Cita-citanya memang jadi pengusaha itu juga bisa menjadi alasan berwirausaha. Next. Ya, kerja sampingan ini banyak dilakukan oleh teman-teman saya yang bekerja tetapi untuk persiapan pensiun dan sebagainya. Jadi mereka sampingan coba iseng. Next. Coba-coba ya, bisa juga siapa tahu gitu ya. Boleh. Ini jadi alasan juga. Next. Terpaksa. Nah, memang dari studi itu banyak sekali yang ternyata memang istilahnya ya kalau memulai dengan terpaksa itu kan spiritnya beda, passionnya beda. Jadi pastilah dia akan dengan sungguh-sungguh ya semuanya sih bisa sungguh-sungguh gitu ya. Tetapi yang terpaksa ini biasanya ya lawis mau ngapa lagi gitu, apalagi di era seperti ini gitu ya, cari kerjaan juga sulit gitu, bisa jadi menjadi salah satu alternatif untuk memulai sebuah usaha gitu. Nah, next, Mas. Nah, apalagi sekarang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa di mana-mana kok UKM gitu, semuanya rebutan membina gitu. Saya pribadi aja kadang-kadang bingung kalau ditanya binaan siapa gitu. Saya bilang binaan semua gitu karena ada dari Bank Indonesia, Bank BRI, PNM, Mandiri, kemudian semua dinas tuh hampir saya terlibat di situ gitu. Artinya dijadiin mitra mereka gitu. Tapi nggak salah teman-teman. Artinya bukan kita jangan eksklusif intinya ya. Kalau memang sudah berwirausaha, coba bersosialisasi dengan karena banyak info-info menarik dan hal-hal penting yang bisa kita dapatkan dengan kita mengikuti komunitasnya gitu ya, atau binaan dari mana gitu, boleh. Nah, bedanya UMKM dan startup kadang-kadang samain gitu ya. Sebenarnya kalau startup itu ya sama menjalankan sebuah bisnis atau usaha tetapi berbasic pada digital biasanya, dan mereka valuasi atau nilai menggunakan IT biasanya, atau mungkin intinya startup itu dinilai dari valuasi atau nilai usahanya, dan juga itu cepet banget gitu loh loncatannya, atau dia usaha yang memang berbasis pada penggunaan digital gitu. Kalau UKM itu orang jual pecel itu sebenarnya bisa dikatakan UKM, tetapi dari pemerintah itu ada kategorinya. Jadi UMKM usaha mikro, kecil, menengah. Mikro itu berarti omsetnya di bawah sekian, tenaga kerjanya di bawah sekian. Nah, nanti bisa dikategorikan macam-macam. Bisa berbasis digital maupun tidak. Tetapi kalau startup tadi sudah one step ahead gitu ya, satu langkah lebih maju gitu. Itu banyak banget menjamur. Next. Nah, ini
Ini salah satunya juga yang ada teman saya juga, ini ada Naruna, kemudian ada yang sayur apa ya, sayur jualan sayur, tetapi ya ini startup kategorinya ya, menggunakan digital apa aplikasi, dan ini cukup growing-nya juga cukup besar. Next. Yang ini sering bareng juga. Nah, ini ada juga yang usahanya kue, saya lupa namanya sih. Terus kalau yang ini sebelah kiri ini Pijak Bumi ini kami pernah bareng juga waktu sama-sama apa ya, tentang sustainable fashion gitu. Jadi dia membuat sepatu berbahan limbah apa ya, saya kok lupa, karet apa gitu. Jadi menggunakan limbah gitu ya, alasnya itu, dan sepatunya juga menggunakan limbah. Dari hobi, ada juga yang dari hal-hal lain. Nah, lalu dari mana datangnya ide usaha? Ya, kadang-kadang tadi kan bingung juga nih mau dari mana gitu, nggak ngerti gitu. Next. Semoga nggak kecepatan, nanti kalau takut kurang waktunya. Dari pengalaman, misalnya dulu, oh ya waktu PMK nih biasanya nih teman-teman kan ini ya, kita jualan pantas pakai, waktu saya ya itu ngojek yang ala anak, kalau sekarang mungkin nggak ada ya, ngojek anak apa mahasiswa baru, jualan bunga, jualan kue. Terima kasih ke roti kecil, kayaknya dulu boleh pinjam dulu untuk dijualkan, jualan baju bekas di Tawangmangu, jualan koran UMPTN. Nah, ini bisa jadi juga ide-ide bisnis gitu. Dulu juga ada pernah ternak sapi kayaknya ya, saya lupa itu zaman-zaman sampai, tapi saya enggak gitu. Terus ada juga dari hobi, misalnya bikin kue, ngerajut, gambar, itu sekarang semuanya bisa dijadikan apa modal istilahnya ya, skill keahlian. Terus juga kepedulian itu misalnya ngelihat di sekitar teman-teman tuh kok banyak bambu nggak kepake, di sekitar teman-teman itu misalnya banyak perajin apa ya, atau apalah, pokoknya teman-teman silakan ngamati di sekitar teman-teman ya, terus kemudian peduli, oh ya ini mesake. Anda tuh sebenarnya bisa juga dengan hanya mengumpulkan aja gitu. Maksudnya apa, oh ya apa, saya lihat banyak perajin di sekitarku nih, kok mereka kasihan juga nggak bisa menjual misalnya. Nah, itu teman-teman juga bisa memulai juga, nggak usah misalnya modalnya kurang gitu ya, Bu. Mau enggak tak bantu jualin, misalnya teman-teman buatkan wadah marketplace-nya atau ikut masukkan di marketplace, itu juga sudah bisa. Teman saya itu membuat bisnis itu dulu belum ada penutup sepatu yang dari apa, lerepan kalau kehujanan itu gara-gara dia tuh kalau ngantar sekolah anaknya sepatunya selalu basah. Nah, itu jadi ide bisnis dia untuk membuat sepatu apa namanya? Jadi pakai sepatu terus pakai sepatu lagi itu loh, tutupnya itu. Nah, dulu dia juga nggak punya modal, itu hanya minta tolong apa penjahit, jahit beberapa dulu, di foto bagus, upload, kayak lakukan ATM. Ini teman-teman pasti paling sering ya, amati, tiru, modifikasi. Kuncinya jangan sama persis, Anda bisa kena apa namanya itu loh yang kita plagiat gitu ya, dianggapnya plagiat kayak gitu. Nah, itu jangan sampai lakukan, harus dimodifikasi. Misalnya modifikasi, misalnya sama-sama makanan-makanan yang seperti apa, atau kita meniru apalah. Dulu di Semarang tuh ada apa pecel lele apa ya, itu tuh dia persis, akhirnya dia kena dituntut gitu ya, nggak boleh. Nah, amati, tiru, itu kalau sudah mentok kita nggak punya ide apapun gitu. Nah, tetapi ini yang note yang penting, tipsnya ya teman-teman. Mungkin sudah ada beberapa dari kita tuh yang sudah memulai usaha, ataupun mungkin juga apa namanya baru akan memulai. Nah, dari ide-ide yang sudah saya sampaikan tadi, ini ada hal-hal penting yang paradigmanya itu beda banget antara beberapa waktu yang lalu dengan berapa ya, mungkin tahun 2000 sebelumnya dan 2000 ke sini gitu ya. Nah, ini yang sering banget kita itu kayak lupa gitu. Kalau dulu aku bikin produk dulu, baru tak jual. Artinya bikin pasar sendiri, promosi sendiri, itu boleh. Tapi kayak mobil diesel, dia akan effortnya cukup banyak di depan, nanti dia runningnya itu agak lama gitu ya. Ya, jadi kalau dulu paradigmanya kan aku bikin sepatu yang bagus, bikin tas yang bagus, tapi kita belum tahu bidiknya tuh kemana, siapa yang akan kita tuju. Nah, itu bisa, tapi
harus apa ya, promonya harus pinter, harus kenceng, harus kreatif ya. Promo nggak usah mahal-mahal bisa, tapi asalkan kreatif juga bisa ya. Nah, next ini yang menjadi 5 tips penting gitu buat yang sudah memulai atau yang akan memulai. Nah, ini paradigma yang harus diubah bahwa sekarang itu 5 step. Sebenarnya ada 10, tapi nanti waktunya nggak cukup ya. Dan malah jadi takutnya nggak jadi memulai karena kok banyak banget stepnya. Next, Mas. Nggak kecepatan. Next. Nah, ini temukan dulu. Nah, ini supaya teman-teman bisa cepat gitu ya. Saya pun juga masih berproses untuk melakukan ini semua gitu ya. Jadi istilahnya itu masih meeting kita apa ganti strategi lagi. Oh ya, dan UKM itu kenapa tahan banting? Karena nggak perlu untuk membuat strategi misalnya setahun tetap bikin strategi, tetapi kan nggak perlu ACC siapa dulu. Oh, ini kayaknya 3 bulan ini nggak pas nih strategi ini, kita bisa langsung move ganti lagi strategi, ganti lagi itu bisa cepat gitu, asalkan terhitung, terukur dan sebagainya. Next, Mas. Semoga nggak kecepatan. Next. Nah, dari beberapa sumber yang bisa kita jadikan inspirasi tadi akan lebih cepat ya kalau teman-teman itu intinya tidak membuat dulu, atau ya membuat nggak apa-apa, tapi gali lagi. Nah, ini makanya dikasih loop gitu ya. Sebenarnya what is the problem gitu. Sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan di sekitar kita saat ini tuh apa? Kemudian apa yang menjadi keresahan? Apa sih apalagi yang menjadi kebutuhan gitu ya. Berangkatnya semuanya harus dari kebutuhan, berangkatnya dari pasar dulu gitu. Apa sih yang menjadi permasalahan saat ini? Ya, pastinya Gojek itu sebagai pionir di startup ya, atau ya sebenarnya banyak juga yang lain, tapi dia bisa yang cepat banget. Itu kan hanya dimulai dari ketika dia si Pak Nadiem udah paling semuanya udah baca ya. Dia dari luar negeri kemudian ke Jakarta, kemudian kok di Jakarta macet, terus dia ngamati bapak-bapak tukang ojek itu, terus ya dan sebagainya, teman-teman bisa baca. Ternyata ada masalah di situ gitu loh. Oh, orang-orang itu kalau di tempat macet dia butuh ojek tapi dari segi keamanan, dari segi biaya yang bisa terhandle dan sebagainya. Nah, pokoknya kayak gitu ya. Jadi ada masalah apa sih? Sekarang pandemi, masalahnya tuh orang nggak bisa kemana-mana. Nah, kita gali banget orang nggak bisa kemana-mana. Nah, kita bisa apa sih? Kita bisa ngasih solusi apa untuk permasalahan yang ada saat ini, gitu ya. Misalnya sudah terlanjur, ya digali lagi gitu. Permasalahannya tuh apa sih sebenarnya, orang-orang yang dicari, orang-orang yang butuhkan itu apa? Karena dari problem itu menimbulkan bisa keinginan dan kebutuhan, akhirnya orang akan membeli ya. Nah, jadi akan lebih cepat movingnya gitu ya, pergerakannya kalau kita tahu dulu apa sih yang dicari. Misalnya pun pakaian gitu, pakaian pun saya masih terus mencari sebenarnya apa sih yang lebih dicari yang kita bisa penuhi itu gitu kan. Tetapi untuk informasi aja bahwa di 2025 nanti itu bahwa seluruh dunia ini akan membuat satu aturan, ada 17 hal untuk semua jenis industri fashion yang berbau dengan fashion, mungkin juga industri makanan dan lain-lain mengikuti, itu harus green fashion. Jadi ada 17 persyaratan, airnya seperti apa, dia mencemari lingkungan enggak, terlalu banyak air enggak, listriknya gimana, memperkerjakan anak-anak enggak, membayar dengan pantas enggak. Itu ada 17 pasal. Nah, kayak brand-brand besar untuk fashion, H&M, H&M, kemudian Uniqlo dan sebagainya, mereka sudah memulai itu gitu. Nah, ya bersyukur kalau kita juga kami mulai sedikit-sedikit walaupun masih yang skala kecil, tapi boleh menuju mengarah ke itu gitu. Mereka sudah ada step-stepnya. 2021 mereka airnya dikurangi semua. Jeansnya bukan lagi dari pewarna kimia, tapi harus ya, karena ada 2025 tadi aturannya mengglobal seperti itu. Ya, next. Jadi ada permasalahan, lalu kita apa sih yang kita bisa menyelesaikan, masalah apa yang kita bisa selesaikan yang ada di sekitar kita atau di masyarakat. Nah, hal penting yang kedua, ini adalah siapa sih yang punya masalah itu. Kadang-kadang orang ditanya gini, kamu jualan apa sih? Makanan misalnya. Makanan, nah makananmu ini
targetnya tuh siapa? Ya semua gitu loh. Nah, semua itu anak-anak kah, orang tua kah, remaja kah, sehatkah, tidak sehatkah, misalnya makanan ya misalnya. Nah itu kita bisa ngecek dulu siapa sih yang punya masalah tadi misalnya target sih sebenarnya ini kalau saya tuh nggak ngerti ekonomi, saya cuma praktek aja gitu ya, tapi ya mencoba merasakan gitu, mengaplikasikan gitu ya. Mungkin nggak tahu nih kalau secara ekonomi seperti apa, tapi kayaknya sama ya. Jadi siapa yang punya masalah itu, siapa yang target yang kita tuju. Kalau kami itu wanita, pria, tetapi 70% dari hasil riset 70% wanita pembelinya. Kemudian umurnya. Umurnya kami mengambil karena yang suka pakai batik dan dengan harga yang segitu misalnya itu tuh yang usia 30 sampai 35. Jadi mungkin 30 35 itu bentuk badannya udah nggak gitu lagi misalnya, kita harus nyesuaiin modelnya misalnya kayak gitu. Jadi semakin spesifik target yang Anda tuju itu Anda tahu, itu akan semakin mempermudah dalam upaya promosi, menentukan kalau pakaian ya model, kalau ada motif ya motifnya, harganya mereka harganya di range berapa, terus seberapa bulan sekali mereka membeli. Nah itu sekarang tuh riset pakai digital itu cukup memudahkan gitu ya. Nah, semakin spesifik, oh ya ada batasan juga sebaiknya 5 tahun Anda menentukan target. Jadi misalnya wanita target Anda adalah pria wanita, usianya 30, jarak 5 tahun aja, misalnya 30 sampai 35, atau anak-anak usia 5 sampai 10. Jadi range-nya jangan terlalu lebar gitu supaya Anda tidak kesulitan dalam menentukan promosi. Kalau menembak tuh ya menembaknya lebih pas gitu ya misalnya. Semakin spesifik, semakin sempit itu akan semakin mempermudah teman-teman dalam menentukan segala strategi. Ya, terus psikografisnya seperti apa, dia pecinta apa misalnya, usaha Anda misalnya pakanan kucing, tapi pakanan kucing yang apa, kategori kucing tertentu. Nah, itu semakin spesifik itu semakin mudah gitu sebenarnya ya. Next. Jadi tentukan tadi ya masalah apa, kemudian target siapa yang akan kita tuju atau yang ada dalam permasalahan itu gitu. Terus kemudian ini rinciannya. Jadi kenali dengan baik gitu ya calon pembeli Anda, siapa saja mereka. Ini penjelasan dari target tadi. Apa yang mereka lakukan, terus kenapa mereka membeli. Ini bisa dengan pooling kayak gitu, tanya. Ya, kenali dengan baik. Semakin Anda mengenali pembeli Anda dengan baik, itu akan semakin word of mouth-nya itu besar, jadi kayak getok tular, kemudian juga ya akan lebih cepat orang tuh tahu gitu ya. Jadi kita harus ngapain, misalnya kita punya database ibu ini ulang tahunnya tanggal sekian, nanti Anda bisa atau rumahnya di sini, dia sukanya naik sepeda misalnya. Jadi semakin kita mengetahui pelanggan kita, itu akan semakin mudah. Hobinya apa misalnya. Nanti kalau pas dilalahnya ketemu, nah itu bisa ngobrolnya tuh enak. Nanti akan ada upselling misalnya. Dia belinya baju satu, terus ini bagus loh Mbak, misalnya buat besok pas jalan-jalan apa. Jadi tuh kalau sudah deket tuh enak gitu. Nah, kemudian apa saja mereka lakukan, mengapa mereka membeli. Semakin detail kita tahu pelanggan kita itu akan semakin enak. Next. Ini, oh ya masih, kapan mereka membeli, bagaimana mereka membeli. Biasanya mereka paying atau mengeluarkan dana itu berapa untuk membeli baju di range tadi ya, setelah ketahuan tadi range usianya, apa yang membuat mereka nyaman saat membeli. Oh saya suka di resto ini karena mbaknya itu ramah gitu ya, atau harganya sekian. Nah itu semakin detail Anda tahu, customer Anda itu nanti akan mempermudah. Pernah waktu itu saya pameran di Batam gitu, semuanya batik gitu. Saya hanya sebenarnya waktu itu bilang ya sudah ini bagi-bagi brosur gitu ya atau apa gitu. Karena semuanya tuh macam, tapi si ibu ini bilangnya gini, Mbak, punyamu ini paling mahal gitu di semua penjual ini, tapi karena kamu ramah ya saya beli. Itu ibu-ibu yang sudah sepuh gitu ya, jadi saya nggak ngira gitu, oh ternyata ya seperti itu, membuat mereka tuh nyaman, menjelaskan dengan jujur. Itu praktek-praktek yang pokoknya intinya yang dari firman Tuhan yang kita pelajari, kita sampaikan ke klien dengan cara kita, dengan yang benar, itu orang juga ternyata suka gitu, customer. Next.
ini masih apa yang mereka harapkan tentang kita. Besok ada masukan misalnya kayak gitu, yaitu untuk customer service setelah kita tahu target kita, terus ya apa yang mereka pikirkan tentang kita, apa yang mereka pikirkan juga tentang pesaing kita. Kadang-kadang kita nanya, biasanya belinya di mana, misalnya kayak gitu kan. Oh di sini, oh gitu, terus oh oke, itu bagus. Nah nanti dari percakapan itu bisa masuk gitu istilahnya, tuh kita bisa masuk dari celah ini nih misalnya. Tapi kita nggak akan bisa se-close itu kalau kita tidak dengan baik mengenali pembeli. Next. Oh ya, ini jadi tadi sudah tahu masalah, kemudian siapa mereka, kemudian kita bisa ngasih solusi apa nih terhadap mereka. Nah, kalau yang contoh Gojek ya berarti si Nadine karena dia pinter IT, nah dia hanya dia nggak punya cukup modal, nah dia tinggal menghubungkan, mengkonektingkan itu. Terus kalau kayak saya apa namanya, oh ternyata orang-orang ini sekarang ini butuhnya tuh, saya tahu misalnya customer kami itu kan profesi pegawai, bekerja perkotaan, range usia kita udah tahu. Biasanya saya tanya, Mbak, kalau kamu pakai batik tuh sukanya yang apa? Oh, yang nggak ada kembarannya, Mbak Put, gitu misalnya gitu. Terus oh berarti ini saya harus bikin yang unik nih gitu kan, terus tapi jangan yang modelnya yang gini ya misalnya gitu. Nah dari beberapa tanya jawab itu kita bisa kasih apa produk yang sejenis tetapi harapannya ini bisa memberikan solusi untuk mereka. Aku badanku gendut misalnya, nah itu apa ya kita bisa nggak sih ngasih solusi untuk kalangan yang apa big size misalnya, itu gede banget ternyata juga marketnya sekarang gitu ya. Next. Kita bisa ngasih solusi apa gitu. Wah ini ya ini apakah solusi yang kita berikan ini sudah ada ataukah benar-benar solusi yang pionir yang kayak Gojek itu menjadi solusi pertama ketika orang dilanda kemacetan gitu kan, ataukah kita bisa mengalahkan solusi yang sudah ada. Terus ya ini penjelasan aja sih. Next Mas. Next. Nah, ini juga penting teman-teman. Seberapa besar market yang ada. Jadi teman-teman tuh bisa mencari data misalnya dari target yang Anda tuju tadi. Misalnya kalau kami itu kan tadi wanita bekerja, berarti kan kantor di Semarang itu ada berapa? Di Jawa Tengah dulu kan yang dekat dulu kalau saya kan. Terus kapan mereka pakai batik? Seberapa sering gitu kan? Terus di usia itu tuh data itu dari BPS tuh ada Semarang dalam angka atau mana kabupaten teman-teman, nah terhitung dalam angka. Terus dari kata kunci misalnya orang nyari ini tuh kata kunci ini misalnya batik, mereka carinya ke apa saja sih, kemana aja. Nah kita akan mengambil pasar itu berapa. Jadi jumlah PNS dengan jumlah yang kami target itu di Jawa Tengah itu ada 47.000 sekian. Nah kita akan bisa dengan kemampuan produksi kita bisa dapat kue berapa nih, dapat share market berapa nih gitu. Misalnya aku mau 10%-nya aja atau setengah persennya aja udah menghidupi bisnis kami kok, nggak apa-apa gitu. Memang nggak mau yang muluk-muluk, tetapi bisa menjaga kualitas, tapi cukuplah mengambil roti ini sekian gitu. Jadi daya serap how big the market. Jangan sampai gini. Dulu tuh ada peserta pelatihan seperti ini bilang gini, Mbak Put, di tempat saya mau jualan kumis kucing, Mbak, obat herba kumis kucing, rebusan kumis kucing gitu. Kenapa Mbak? Karena tempat saya tuh banyak yang sakit gula gitu. Terus saya tanya lagi, itu dalam kecamatan, desa atau apa? Dalam kecamatan. Nah, ternyata tuh cuma dia ngitung lagi, coba dia dicek lagi Mbak, ada berapa yang sakit gula. Artinya kan kalau ternyata pasarnya juga cuma tuh nggak sampai 10 orang, ya berarti kan yang beli ini lagi. 10 tahun ke depan masih dibutuhkan enggak, atau berkembangnya seperti apa gitu. Nah, data-data itu kalau dengan yang suka berbau IT itu bisa dapat lah, paling enggak tuh beberapa. Nah, kita akan mendapatkan berapa porsi gitu dari pasar itu ya dengan target yang sudah kita tetapkan. Next. Nah, ini baru USP atau unique selling proposition. Kenapa orang-orang memilih Anda, memilih produk Anda? Ini juga penting. Sama-sama tas, sama-sama sepatu, sama-sama baju, sama-sama makanan, sama-sama ini, tetapi coba dicari lagi, digali, ya kamu harus, kenapa sih kalian harus membeli produkku gitu? Kalau kami itu fashion with values gitu, jadi
berpakaian tidak sekedar memakai pakaian gitu, tetapi bahwa pakaian yang Anda kenakan ini ternyata ada nilai-nilai yang jadi sama-sama ngeluarin 500.000, tetapi di situ kami berkomitmen untuk tidak mengotori lingkungan, berkomitmen untuk mensejahterakan karyawan, bahwa ketika kami hire seorang karyawan itu berarti kami bertanggung jawab pada keluarganya juga gitu kan. Terus mereka harus juga meningkat setiap tahun, harus naik gaji berapa persen. Jadi nggak asal gitu loh. Jadi kami kalau itu di kami gitu. Kenapa orang-orang kami ada nilai-nilai yang kami sampaikan ke masyarakat gitu. Jadi sama-sama buang 500.000 misalnya ini dan kami juga ada satu yang ada mahasiswa itu sistem mengkuliahkan karyawan itu saat ini juga ada 2 yang kita kuliahkan ya supaya mereka juga lebih pinter kayak gitu. Nah, itulah istilahnya USP gitu, unique selling proposition. Nah, itu supaya orang ini memang berbeda gitu dan ada alasan untuk kita membeli dan kembali lagi gitu. Dibandingkan teman-teman tuh tebas semuanya gitu ya, itu nanti ya kalau ada harga yang lebih murah pasti mereka akan lari, sama-sama jual baju bayi misalnya. Kalau ada yang banget gitu ya mengedukasinya gitu. Contoh waktu di pameran tadi yang ibu-ibu tadi, wah ini saya udah ngecek nih punyamu tuh paling mahal, tetapi ketika kita ngedukasi sedikit aja, iya Bu, karena ini bahannya memang katun, ininya juga dibuat berbeda satu dengan yang lain, jadi unik. Terus ini juga kami berusaha untuk tidak, itu udah langsung dia bilang udah gitu. Jadi artinya kita nggak lagi bermain harga yang berdarah-darah kayak gitu tuh dengan nilai. Cuma memang untuk bisnis-bisnis yang membutuhkan edukasi itu kayak mobil diesel, manasinya lama, tetapi mereka akan bisa lebih long lasting biasanya tuh seperti itu dibandingkan dengan produk-produk yang general gitu ya. Pasti nanti akan bermain harga di situ gitu. Terus tadi ya USB. Nah ini memang 5 step kayaknya udah selesai. Nanti ini aja sharing-sharing aja. Next Mas. Nah ini tentukan keunikan produk. Sama-sama jualan keripik tempe misalnya, tapi keripik tempenya itu tipis, garing, tidak tengek, tidak mengandung MSG misalnya tempe keripiknya. Nah tetapi keunikan tadi juga akan menjadi sesuatu yang tidak berguna ketika tidak disampaikan. Nah mengkomunikasikan itu butuh butuh effort memang, tetapi ketika sudah menyentuh nurani atau perasaan dari orang-orang, kita bisa menyampaikan itu, pesan itu, udah itu biasanya orang akan sulit berpaling dari Anda gitu. Memang rodok mahal sedikit tempe keripiknya, tapi memang ya tadi bersih, terus tipis, crunchy, misalnya offline gitu ya, orangnya ramah-ramah, bersih tempatnya. Nah itu keunikan, salah satu keunikan juga. Next. Ya, nah ini sebenarnya ini kan mulai ditanya, kalau kami pribadi, saya pribadi itu dari beberapa alasan di tadi yang motivasi berwirausaha tadi, kalau kami pribadi itu hanya pengen dipakai Tuhan juga, selain kita di pelayanan itu bisa menjadi berkat buat orang lain, karena background dari tenaga kami, tim kami itu dari tukang sampah, kemudian ada juga dari anak yang nggak bisa kuliah, kami ajari semuanya dari nol, termasuk saya sendiri, walaupun mbah-mbah saya, bude saya pembatik, tetapi saya dulu hanya bolehnya tuh cuma lihat dulu, katanya tuh harus apa gitu, nggak boleh megang, nah cuma lihat, bantu-bantu gitu, mbah sama bude-bude. Nah, kalau saya pengennya ya kita bisa melakukan sesuatu yang bisa bernilai buat orang lain, baik bagi masyarakat, karena di situ kalau anak Tuhan itu benar-benar diuji gitu ya, memimpinnya gimana, dan juga bisa menyampaikan berita keselamatan itu bagi mereka. Udah Mbak, mohon maaf ini nah ini kontak kami ada online dan offline. Terus next, udah selesai. Udah, thank you kayaknya. Oke, cukup. Nanti ada sedikit souvenir Mas Tanjung, Mbak Wiwit siapa? Ada
bag, 3 tote bag. Kalau ada yang mau tanya dengan nge-follow di siputri.id. Kemudian ini saya soalnya disuruh tim ya, jadi kalau ini harus follow dulu, kemudian tanya, nanti mereka yang akan balas DM-nya dan kasih alamat dan sebagainya. Dan aja juga koleksi eco masker, ini ibu-ibu sekitar yang buat untuk nambah uang jajan sekitar ya. Jadi ini koleksi terbaru. Ini pastinya tidak ada kembaran, jadi hanya satu orang pasti satu ini ya, satu motif, karena kan nggak mungkin daun karyanya Tuhan ada sama persis ya. Ini ada 2 masker koleksi terbaru sama 3 eco bag kami sih bilangnya, tapi ini tote bag sebenarnya, bisa untuk bawa berkas dan sebagainya. Mungkin itu Mbak, sorry banget. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jadi berkat. Amin. Asik, ada souvenir. Iya, terima kasih untuk Mbak Putri, Sama-sama. sebuah inspirasi dan sebuah pembelajaran tentunya buat teman-teman, buat saya pribadi juga banyak terinspirasi dan mengingatkan juga buat teman-teman untuk yang mau bertanya bisa langsung nanya ke chat box gitu ya teman-teman. Ketik tanya, tulis namanya dan asal kotanya atau asal kotanya aja gitu ya teman-teman. Dan kalau mau nanya ke Mbak Putri bisa langsung follow IG-nya buat pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Sama-sama. Putri.